Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Murniati Haustek dari Universitas Siber Asia. Saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darussalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara kerja pengiriman paket data antar komputer di physical layer, cara deteksi error data dalam transmisi data, dan algoritma yang digunakan untuk mendeteksi serta cara kerja algoritma tersebut, fungsi paket switching dalam jaringan komputer, serta contoh hardware yang berperan dalam fungsi tersebut. Proses dari routing dalam jaringan komputer dan contoh metode routing. Proses terjadinya congestion data dalam jaringan komputer dan cara mengatasi serta mengantisipasinya. Cara kerja pengiriman paket data antar komputer di physical layer. Physical layer merupakan lapisan pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab atas pengiriman bit mentah 0 dan 1 dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui media fisik. Di sini, di gambar ini eh, adalah lapisan demi lapisan dalam model OSI. Lapisan pertama disebut physical layer. Cara kerja physical layer pertama adalah mengkonversi data ke sinyal. Bit digital dikodekan menjadi sinyal listrik, cahaya, dan radio menggunakan metode seperti N-Exit Manchester atau diferensial Manchester. Nomor dua, pemilihan media transmisi. Media dapat berupa kabel, seperti UTP, koaksial, fiber optik, atau nirkabel dengan masing-masing karakteristik seperti atenuasi dan interferensi. Selanjutnya, nomor tiga, pengiriman bit. Bit dikirim secara berurutan dalam bentuk pulsa sesuai kecepatan clock, bitrate, dan modulasi mempengaruhi kecepatan transmisi. Sinkronisasi. Proses sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima untuk memastikan akurasi pembacaan bit. Selanjutnya nomor 5, penerimaan dan dekode. Sinyal diterima, dikonversi menjadi data digital, dan diteruskan ke data link layer untuk proses selanjutnya. Kemudian, physical layer memiliki tiga peran utama. Pertama adalah komponen fisik, mencakup perangkat keras seperti kabel, konektor, dan NIC. Encoding mengubah bit digital menjadi pola sinyal yang dikenali oleh perangkat penerima. Nomor tiga adalah signaling, mengatur bagaimana sinyal dikirimkan melalui media, misalnya dengan variasi tegangan atau cahaya. Encoding adalah proses mengubah bit menjadi sinyal fisik, misalnya tegangan, agar bisa ditransmisikan. Contoh, Manchester encoding di mana bit 0 transisi dari tegangan tinggi ke rendah, bit 1 transisi dari tegangan rendah ke tinggi, dengan tujuan untuk sinyal dapat dikenali dan diselaraskan oleh penerima. Sumber dari William Stelling, Data dan Komputer Komunikasi, edisi 8, bab 2, tentang data transmission, bab 4, transmission media. Selanjutnya nomor 2, deteksi error dalam transmisi data dan algoritma CRC. Cara mendeteksi error data dalam transmisi data dilengkapi dengan metode populer seperti CRC menurut Stelling dan Faurouzan dan Tannebaum.
Deteksi error sangat diperlukan karena saat data dikirim melalui jaringan, sinyal bisa terganggu oleh noise, interferensi elektromagnetik, atau masalah media transmisi. Akibatnya, bit yang diterima bisa berbeda dari bit yang dikirim, menyebabkan kesalahan atau error. Maka, sangat diperlukan mekanisme deteksi error agar penerima tahu apakah data valid atau perlu dikirim ulang. Cara umum deteksi error ada tiga. Pertama, parity bit. Kedua adalah checksum. Ketiga adalah CRC. Parity bit menambahkan satu bit tambahan untuk setiap blok data. Even parity, jumlah bit satu harus genap. All parity, jumlah bit satu harus ganjil, yang merupakan sederhana tapi tidak efektif untuk burst error. Yang kedua adalah checksum. Digunakan dalam protokol seperti UDP dan TCP. Data dibagi menjadi bagian-bagian 16 bit, lalu dijumlahkan dengan overflow di wrap. Hasilnya dikomplemen dan dikirim secara checksum. Penerima menjumlahkan ulang dan memverifikasi hasilnya harus nol. CRC, Cyclis Redundancy Check, adalah yang paling efektif. Data dianggap sebagai bilangan biner, dibagi dengan polinomial generator, misalnya X pangkat 8 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Sisa pembagian yang disebut remainder disebut CRC dan ditambahkan ke akhir data. Penerima melakukan pembagian ulang jika sisa jika sisa adalah 0, data valid. Jika sisa tidak 0, error terdeteksi. Penjelasan dari William Stelling. Bab 6, CRC adalah salah satu kode deteksi kesalahan yang paling umum dan paling kuat. CRC sangat efektif dalam mendeteksi burst error, yaitu kesalahan beruntun yang sering terjadi dalam transmisi di dunia nyata. Contoh perhitungan CRC, misal data 1101011011. Generator polinomial 10011 adalah X pangkat 4 ditambah X tambah 1. Langkah pertama, tambahkan 4 bit 0 ke akhir data. Jadi data yang di atas 1101011011 ditambahkan 0 4 kali 1 0000. Langkah kedua dibagi dengan 10011, sisanya menjadi 1110. Kemudian CRC adalah 1110, data yang dikirim 1101011110. Penerima membagi kembali, maka sisa pembagian saat dicek penerima adalah 0. Maka data diterima dan valid, tidak rusak. Jika sisa sama dengan 0, data diterima. Jika tidak sama dengan 0, meminta pengiriman ulang. Fungsi paket switching dalam jaringan komputer. Paket switching adalah metode komunikasi di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang masing-masing dikirimkan secara independen melalui jaringan dan kemudian disusun kembali di tujuan. Fungsi utama paket switching adalah
efisiensi penggunaan jaringan, bandwidth digunakan secara dinamis karena jalur tidak dicadangkan untuk satu koneksi. Banyak sesi komunikasi dapat berbagi jalur yang sama. Nomor dua adalah toleransi terhadap gangguan. Jika suatu jalur rusak, paket dapat dialihkan ke jalur lain tanpa menghentikan komunikasi. Nomor tiga adalah fleksibilitas dalam routing. Setiap paket dapat menempuh rute yang berbeda-beda bergantung pada kemacetan atau kerusakan jalur. Nomor empat, skalabilitas tinggi, cocok untuk jaringan besar dan kompleks seperti internet, menyesuaikan trafik yang bersifat pasti tidak merata. Nomor 5, kecepatan dalam komunikasi data. Proses pengiriman tidak memerlukan jalur tetap sehingga lebih fleksibel dibandingkan sirkuit switching. Contoh hardware yang menjalankan paket switching. Perangkatnya adalah router. Router mempunyai fungsi dari paket switching adalah menentukan rute setiap paket menuju tujuan berdasarkan tabel routing, menganalisis header IP. Layar 3 switch fungsinya menggabungkan fungsi switching dan routing dapat meneruskan paket antar VLAN dan subnet. Firewall layer 3 strip 4 fungsinya selain filtering, meneruskan paket sambil mengamankan jalur berdasarkan state dan rule. Perangkat multiplexer atau demultiplexer fungsinya menggabungkan dan memisahkan paket dari beberapa sumber menjadi satu jalur komunikasi. Contoh router Cisco ISR 4000 digunakan di jaringan enterprise untuk paket switching dan routing IP. Layer 3 switch HP Aruba 2930F digunakan di kampus dan data center. Open source router MikroTik VTSense digunakan dalam skala menengah dan kecil. Menurut William Stelling, bahwa paket switching memberikan efisiensi tinggi dan fleksibilitas pengiriman data serta mendukung komunikasi data modern berbasis TCP/IP. Proses routing dalam jaringan. Proses routing ada 7, masing-masing adalah pengemasan data, encapsulation, 2 pengiriman ke gateway, nomor 3 pemeriksaan tabel routing, nomor 4 pemilihan jalur, nomor 5 forwarding paket, nomor 6 pengulangan hingga tujuan, nomor 7 proses akhir di host tujuan. Pengemasan data atau encapsulation. Layer transport, TCP UDP memecah data aplikasi menjadi segmen, kemudian layer network IP menambahkan header IP termasuk alamat sumber, alamat tujuan, dan lain-lain. Data sekarang menjadi paket IP. Selanjutnya nomor 2, pengiriman ke gateway. Paket dikirim ke default gateway, biasanya router lokal. Router memeriksa alamat tujuan IP dalam header. Nomor 3, pemeriksaan tabel routing. Router mencari tabel routing untuk menemukan jaringan tujuan, next hop atau router tujuan sementara. Nomor 3, interface keluar, output interface. Nomor 4 adalah metrik, hop count, bandwidth, delay, dan selanjutnya. Proses nomor 4 adalah pemilihan jalur.
Berdasarkan informasi di tabel, router memilih jalur dengan biaya atau metrik terbaik. Algoritma routing digunakan dapat berupa RIP berdasarkan jumlah hop, OSPA berdasarkan jalur terpendek, PGP berdasarkan kebijakan antar as. Nomor 5 adalah forwarding paket. Setelah rute dipilih, paket dikirim melalui interface keluar ke next hop router. Setiap router di sepanjang jalur mengulangi proses ini. Nomor 6, pengulangan hingga tujuan. Setiap router mengevaluasi ulang header IP. Routing berulang hingga paket mencapai jaringan tujuan. Nomor 7 adalah proses akhir di host tujuan. Setelah sampai tujuan, IP header dihapus, kemudian data dikirim ke lapisan transport, dan selanjutnya diteruskan ke aplikasi penerima. Sumber referensi Stalin W bab 3 dan Stephen bab 1. Kemacetan dan penanganan dalam jaringan komputer. Kemacetan muncul ketika laju pengiriman data oleh TCP sender melalui tingkat penerimaan yang dapat ditangani oleh TCP receiver. Proses terjadinya kemacetan adalah sebagai berikut. Lonjakan lalu lintas data, antrian buffer di router penuh, penundaan dan kehilangan paket, efek berantai, kemacetan kolaps. Lonjakan lalu lintas data, banyak pengguna pengirim data secara bersamaan. Trafik bersifat bursty, tidak konstan. Lalu lintas tiba-tiba meningkat drastis pada segmen jaringan tertentu. Antrian buffer di router penuh. Router memiliki buffer penyimpanan sementara untuk menampung paket sebelum diteruskan. Jika kecepatan masuk melebihi kecepatan keluar, maka buffer akan penuh. Penundaan dan kehilangan paket. Paket yang tidak tertampung akan dibuang, drop. Paket harus dikirim ulang, menambah beban jaringan. Efek berantai. Pengirim mencoba mengirim ulang paket yang hilang, retransmission. Hal ini justru menambah beban jaringan yang sudah padat, menyebabkan efek spiral, delay makin panjang, loss meningkat, throughput merosot. Menurut William Stelling, bab 12 dan 15. Stelling membagi pendekatan penanganan kemacetan menjadi dua kategori besar. Pertama, open loop control, pengendalian sebelum terjadi congestion. Nomor dua adalah closed loop control, penanganan saat atau setelah terjadi kemacetan. Open loop control berfungsi mencegah kemacetan sejak awal melalui perencanaan dan pengaturan arsitektur jaringan. Ada beberapa teknik. Admission control, trafik dibatasi sejak awal jika kapasitas tidak mencukupi. Traffic shaping, pola trafik diatur lebih merata. Contoh, leaky bucket dan token bucket. Resource reservation, lokasi bandwidth dilakukan sebelum sesi dimulai, yang bertujuan menghindari beban berlebih sebelum terjadi. Closed loop control merespon kemacetan saat atau setelah terjadi. Teknik yang digunakan, back pressure, informasi kemacetan dikirim pengirim untuk memperlambat laju kirim. Shock packet,
Router mengirim paket khusus untuk meminta pengirim mengurangi kecepatan. Implicit signaling, delay, dan paket loss menjadi indikator bahwa pengirim perlu memperlambat kiriman, yang bertujuan menurunkan beban saat kemacetan sedang terjadi. Penanganan kemacetan di protokol TCP. Sumber Sterling bab 15. Algoritma TCP congestion control terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama, slow start, laju pengiriman dinaikkan perlahan untuk menghindari kejutan beban. Nomor 2, congestion avoidance. Jika kemacetan terdeteksi, laju pengiriman diturunkan, misalnya menggunakan additive increase, multiplicative decrease atau AIMD. Nomor 3, fast restance. Paket yang hilang dikirim ulang tanpa menunggu tim code. Nomor 4, fast recovery. Setelah diretransit, pengiriman dilanjutkan secara konservatif. TCP memperhatikan feedback dari jaringan acknowledge and timeout untuk menyesuaikan perilaku pengirim. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya, dan maaf kalau ada kesalahan dalam membahas materi. Terima kasih kepada Bapak Ucup yang membimbing kami dalam satu semester ini.